Manusia diperhadapkan kepada realitas adanya awal dan akhir suatu masa, atau kita diperhadapkan kepada perjalanan waktu, dan kita harus selalu mengingatnya itu, saudaraku. Kita selalu ada dalam perjalanan waktu. Perjalanan waktu ini sebenarnya tidak menjadi masalah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Perjalanan waktu juga tidak menjadi masalah kalau manusia tidak masuk proses penuaan dan kemudian mengalami kematian. Dan kematian pun tidak menjadi masalah kalau manusia begitu mati lalu hilang semua kesadarannya. Jadi lenyap begitu saja, saudara. Tetapi faktanya sejak hari manusia memberontak kepada Allah, Allah berkata, mati. Mati. Itulah awal proses penuaan bisa terjadi atau berlangsung yang nantinya akan berakhir pada kematian. Dan setelah kematian manusia tetap memiliki kesadaran di mana manusia harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan ini harus terus kita suarakan. Supaya kita alert, supaya kita waspada, saudaraku. Manusia bukan seperti binatang atau hewan yang hari ini hidup dan kalau besok mati, finish, selesai. Manusia itu makhluk kekal, saudaraku. Kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia dan kita harus ingat itu. Harus ingat terus itu, saudaraku. Dan manusia hidup di bumi yang sudah terhukum. Bumi yang sudah terkutuk. Jangan main-main. Ketika Allah berkata pada hari kau makan buah itu, kamu akan mati. Dan sejak itu ada proses, saudara. Proses penuaan sampai menuju kematian. Jadi jalan ini berujung, bukan tidak ada ujungnya. Selain manusia mengalami proses penuaan dan kemudian mati, sebelum mati bisa mengalami sakit, penderitaan karena virus, luka, belum lagi penderitaan lain karena bencana alam, perang. Bumi ini terhukum, saudaraku. Bukan hunian yang ideal. Dan ujungnya adalah kematian. Ini malapetaka yang sangat menyedihkan. Dan sebenarnya Allah tidak merancang kehidupan model atau versi ini. Allah tidak mengendaki dan tidak merancang kefanaan atas manusia. Ya. Allah tidak merancang keadaan manusia seperti ini. Allah tidak merancang dan tidak mengendaki manusia mengalami kematian. Tetapi konsekuensi yang harus dipikul manusia yang diberi kehendak bebas. Manusia harus menentukan destininya, nasibnya, keadaannya. Allah berfirman, jangan makan buah itu. Sebab pada hari kamu makan buah itu, kamu mati. Manusia memilih makan buah yang Allah sudah jelas larang untuk tidak dikonsumsi.
Allah tidak menghindarkan manusia ketika memetik buah itu. Sebab Allah hanya memberikan peringatan. Sebab keputusan akhir, the last decision, itu tergantung manusia. Ketika Adam dan Hawa menghampiri pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan memetik buah itu. Ini sebuah figuratif sebenarnya. Allah tidak mencegahnya. Karena Allah cukup saudaraku. Allah cukup mengingatkan, memberi peringatan. Cukup. Ini konsekuensi yang harus dihadapi manusia yang memiliki kehendak bebas atau free will atau liberum arbitrium. Saudara, setelah kematian manusia mengalami transformasi dari kehidupan fana di bumi dan masuk ke abadian. Transformasi ini sebenarnya tidak menjadi masalah apabila sesudah meninggalkan atau menanggalkan tubuh fana manusia memasuki kemuliaan atau bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Tetapi menjadi malapetaka maha dahsyat kalau manusia binasa. Wahyu pasal 14 ayat 13. Orang bisa mengalami bukan hanya kematian fisik, tapi ada kematian kedua. Itu keterpisahan manusia dari hadirat Allah. Binasa artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus berkata, jangan takut atas apa yang dapat membunuh tubuh, yang tidak bisa membunuh jiwa dan membuangnya ke api kekal. Ayo kita memiliki kegentaran terhadap realitas kekekalan ini, saudara. Kita akan mati. Dan kita sedang dalam perjalanan waktu. Proses penuaan. Yang dialami manusia itu kan hanya 3, saudara. 1 masalah, 2 sakit, 3 mati. Saudara berkata kok fatal sekali ya Pak? Ya itulah hidup. Here's life. Maka Tuhan Yesus menyediakan bagi kita rumah, tempat, bumi yang lebih baik dari bumi kita. Yang oleh karenanya Yesus mati di kayu salib memikul dosa kita. Taat sampai mati. Dan karena kesalehannya ia dibangkitkan. Dan itu memberi pengharapan kepada kita. Jadi bisa dimengerti mengapa Petrus berkata di dalam suratnya, saudaraku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Manusia itu begitu lahir sudah dieksekusi hukuman mati, saudara. Pelaksanaannya bisa 3 hari kemudian, 8 hari kemudian, bisa 8 minggu, bisa 8 bulan, bisa 8 tahun, bisa 18 tahun, bisa 38 tahun, bisa 60 tahun. Nah kalau sudah usia lanjut itu jelas eksekusinya sudah dekat. Apalagi dengan adanya virus corona. Di mana orang-orang sepuh dan yang memiliki kelemahan fisik bisa lebih mudah menghadapi kematian atau mengalami kematian. Nah banyak orang sudah jelas usianya di atas 60 tahun itu lonceng kematian sudah mulai diperingatkan dengan rambut putih, gigi tanggal, keriput, gampang sakit, ya.
mulai kena prostat kalau laki-laki ya. Sudah. Bagi wanita sudah mulai menopause. Itu semua lonceng yang mengingatkan kita. Tapi herannya orang masih saja tidak takut terhadap realitas kekekalan. Walaupun jelas akan meninggal. Jadi betapa tragisnya hidup seperti ini. Lahir untuk mati. Dan mati bisa untuk api kekal. Ngeri saudara. Kalau tidak ada kebangkitan. Waduh saudara. Celaka. Tetapi karena rahmat Allah yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita memiliki pengharapan karena kebangkitan Yesus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, pengharapan ini saudara. Kita hidup di dalam pengharapan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita ingat ada satu pengharapan bahwa kita memiliki dunia lain yang lebih baik. Bumi lain yang lebih baik, langit baru, bumi baru. Tetapi jangan saudara tidak mengerti, hal ini tidak otomatis saudara miliki. Ini hanya dimiliki orang percaya yang hidup di dalam iman yang benar. Kalau orang Kristen yang hanya beragama Kristen yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, tidak berhak memiliki pengharapan ini. Yaitu kamu, tuh, siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena imanmu. Saudara jangan mengaku beriman hanya karena menjadi orang Kristen dan ke gereja. Dan saya juga tidak mau dengan mudah melegalisir jemaat yang ke gereja itu pasti anak Allah dan layak ke surga. Enggak, bukan. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yang menantikan. Baru tadi pagi saya sudah bangun subuh ya saudara. Saya kira suara masjid di rumah saya atau 3 rumah dari rumah saya itu membangunkan saya jam 4 kurang 10 atau kurang 1/4. Padahal saya sudah berdoa dari jam 11:30 sampai jam 11:30. Tetapi saya punya feeling akan berdoa lagi. Jadi gitar saya masih taruh di situ, tisu saya masih siapkan. Dan memang jam 4 kurang 10 atau kurang 1/4 saya bangun. Saya berdoa lagi. Saya bersujud di kaki Tuhan lagi. Saya merenungkan satu hal saudaraku. Abraham itu keluar dari Ur Kasdim hanya karena dia mau menemukan negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Coba jiwa kemusafirannya itu kuat. Dia tidak cari apa-apa. Sebab kalau dia hanya ingin hidup nyaman, cukuplah dia tinggal di daerah Ur di lembah Sumeria. Yang subur, makmur dan metropolis pada zamannya. Di luar itu padang gurun. Jadi tidak heran kalau bangsa Israel disebut bangsa nomaden. Karena dianggap sebagai bangsa yang nenek moyangnya mengembara. Padahal fakta yang Alkitab tunjukkan
Abraham bukan bangsa nomaden, bangsa yang sudah menetap di wilayah lembah Sumeria, saudara. Abraham keluar, hanya mau menemukan negeri itu. Dan kalau orang benar-benar memiliki iman, itu mesti punya feeling, naluri seperti Abraham. Kalau Abraham beriman, dan ternyata dia menunjukkan imannya itu kepada Allah yang hidup, yang membawanya ke negeri yang Allah akan tunjukkan. Mestinya kita anak-anak Abraham juga memiliki naluri ini. Menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh menantikan ini? Saya tidak yakin saudara menantikan. Seperti saya berpuluh tahun tidak menantikan. Saya tidak ingin masuk neraka, tapi saya juga tidak menantikan. Karena hati saya waktu itu masih melekat dengan dunia. Dunia ini bukan berarti saya ada di luar gereja, melekat dengan segala kesenangan yang bisa saya nikmati dalam pelayanan. Nggak boleh, itu jadi berhala, saudaraku. Menantikan keselamatan yang telah tersedia. Ya, tidak heran kalau di ayat 17 dikatakan di dalam firman Tuhan ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Nah, kita merayakan kebangkitan Yesus tanpa melihat pengharapan itu, kan konyol, saudara. Kita ikut siapa? Dia yang naik ke surga dan berkata, aku mau di mana aku ada, kamu ada. Loh, kok kita tidak ingin di mana Tuhan Yesus ada? Ada yang salah jika demikian. Coba kita periksa hidup kita, saudara. Kita periksa hidup kita. Kita ini sebenarnya benar-benar menantikan Tuhan tidak? Atau kita merasa dunia ini rumah kita? Terutama yang hidupnya nyaman, yang sukses studi, sukses karir, sukses bisnis. Dia lupa dunia bukan rumahnya. Nggak gampang saya tahu nggak gampang ini, saudara. Tetapi saudara harus berani meletakkan pengharapan kita di dalam kerajaan surga. Saya selalu menantang orang begitu. Kalau tidak begini, Anda tidak bisa meninggalkan dunia. Tidak bisa. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan yang selalu kunantikan. Waktu saya tulis lagu ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri. Erastus, kamu serius bener? Only in the day of the Lord. This is what I'm waiting for. I put all my hope in you. I put all my trust in you. How great will my joy be then when I see you face to face. Betapa senangnya kalau aku bisa bertemu muka dengan muka. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajahmu.
Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Terutama kepada Bapak Ibu yang sudah waktunya mau dipanggil pulang Tuhan. Saudara jangan mengharapkan apa-apa walaupun itu kebahagiaan bersama anak cucu. Ya. Sudah umur 70 lebih. Masih mau investasi lagi dengan banyak hal. Dengan hal-hal dunia. Investasi kita harus sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Mestinya semua kita ini investasinya sudah harus kerajaan Allah, saudara. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Semua besar sukacitaku, aku memandang wajahmu. Memang pada mulanya saya memaksa diri. Karena saya sering khotbah langit baru, bumi baru, pulang ke surga. Nah saya sendiri sudah tidak boleh takut mati. Bukan hanya ngomong tidak takut mati. Harus benar-benar jujur tidak takut mati. Harus benar-benar tidak terikat dunia. Kalau melihat saldo kita di rekening, angkanya banyak, menggelinding banyak, wah kita happy. Kalau ngelindingnya sedikit, sad, susah. Itu kan kita sebenarnya sedang berkhianat kepada kerajaan surga. Apalagi kalau kita hidup tidak sesuai kehendak Allah. Saya bisa menghayati yang dikatakan oleh si bungsu anak terhilang yang berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Bersalah kepada Bapa dan surga. Aku tidak hidup sebagai anggota kerajaan surga, anggota keluarga kerajaan surga dengan perilaku seperti ini. Nggak layak. Hatinya masih melekat. Makanya berani dipaksakan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Harus berani, saudara. Mungkin saudara harus maksa dulu, nanti lama-lama tidak. Seiring dengan itu kita berani mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan. Baru-baru ini saya mencanangkan bahwa kita akan membantu hamba-hamba Tuhan di daerah, dan tadi beberapa jam yang lalu saya sudah mendapat informasi kita membantu hamba-hamba Tuhan sudah sejumlah 460 hamba Tuhan yang tidak mampu selama 5 bulan ke depan untuk nafkah mereka setiap bulan. Jumlah yang besar bagi yang tidak mampu, bagi yang pelit, bagi yang perhitungan itu jumlah besar, Pak. Sebab ini bisa nanti sampai 1000 orang. Oh, enggak masalah. Apa yang bisa saya jual, enggak masalah. Makin kita tidak mengharapkan dunia, maksa juga sih. Tetapi saya merenung, saudara. Kalau sampai kita bisa menyukakan hati Sang Kali pencipta langit dan bumi, betapa luar biasa ciptaan bisa menyenangkan hatinya. Saya tahu Engkau tidak membutuhkan aku, ya Allah. Siapa aku?
Tapi kalau engkau masih berkenan memberikan aku kesempatan bisa menyenangkan hatimu, betapa luar biasa kesempatan hidup ini. Ketika staf saya berkata, Pak, ini jumlahnya ya tidak kecil, ini besar. Saya sudah menginfokan ke orang-orang. Perlu nggak saya infokan lagi? Jangan, cukup sekali. Biar itu lahir dari kesadaran. Kalau tidak, biarlah dia menikmati hidup dengan harta kekayaannya. Tidak sulit menjadi majelis, tidak sulit jadi aktivis, tidak sulit jadi pendeta. Tapi kalau menjadi anggur tercurah, roti terpecah, nah itu mulai berat, mulai sulit. Tetapi kalau kita berani, kita tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Karena pengharapan kita itu hidup di dunia yang akan datang. Yang menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Nah, kita bergembira tidak? Kita bergembira tidak dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita? Kalau kita tidak bergembira, kita kan sedang berkhianat. Karena ada yang lebih membahagiakan kita. Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan dan kesukaan kita, pasti kita merindukan kerajaannya. Pasti. Pasti kita merindukan bertemu dengan Tuhan. Kita pasti merindukan Dia. Kalau saya sudah tidak merindukan Tuhan, ada yang nggak beres. Saya sedang berkhianat ini kepada Tuhan Yesus. Sedang menikmati dosa atau dunia pasti. Kita harus merindukan Dia. Kalau tidak ada sesuatu yang salah. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah usai pelayanan, ketika di depan tahta suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran
air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mungkin orang setengah percaya, saudara. Masa sih bisa begitu, Pak? Ya saya juga dulu tidak yakin bisa begini, saudara. Tapi kalau kita berani nekat, lama-lama bisa. Udah kita memilih ini saja. Saya kadang-kadang juga berkata di dalam doa saya, Tuhan, aku seperti orang tidak waras. Aku kok kayak aneh Tuhan, aku makin tidak punya teman. Aku makin sulit dimengerti orang. Tetapi ini jalan Tuhan. Ini Injil yang sejati. Saudara jangan takut jadi kelihatan aneh. Tapi kita tidak menjadi nyentrik ya saudara. Memang agak sulit dimengerti oleh orang di sekitar kita. Mati masih jauh, surga masih kapan. Kamu sudah kayak besok mau mati, kayak surga kamu sudah memasuki nanti malam. Nah faktanya memang bisa kapan saja kita mati dan surga bisa kita masuki kapan saja. Bergembira akan hal itu. Kalau tidak bergembira ada yang salah. Ada yang keliru di dalam hidup kita. Ada yang salah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya ini kalau orang Kristen mula-mula kan menghadapi penderitaan yang hebat. Ya memang faktanya ya saudara secara psikologi kalau orang merasa nyaman di bumi ya kingdomnya, kerajaannya di bumi. Nah orang Kristen di kondisi begitu. Karena gereja yang masih baby, masih baru. Alkitab juga belum ada lengkap. Artinya Alkitab perjanjian baru belum lengkap. Ya, pasti tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gereja, tidak ada backup dana, tidak punya gedung-gedung. Ini seperti agama gelandangan waktu itu. Seperti, tapi tidak gelandangan kalau Allah Bapaknya punya rumah Bapak. Tapi kalau kita sudah nyaman dengan dunia ini, kita bisa lupa rumah kita di mana. Lupa rumahnya di mana. Makanya Tuhan memprotek ya, membela orang Kristen di abad mula-mula bukan dengan keadaan baik, dengan penderitaan. Dan itu proteksi Tuhan, cara Tuhan membela dan melindungi orang percaya. Sekarang setelah 2000 tahun orang Kristen mesti dewasa. Tidak diprotek dengan aniaya. Sebaliknya dunia malah terbuka untuk dimasuki dan dinikmati. Tetapi kita mestinya sadar saudaraku. Kita itu bukan mau menikmati dunia ini. Kita di dunia hanya mau kerja, mengubah diri, mengubah kodrat. Lalu kita mengabdi kepada Tuhan. Itu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bergembiralah akan hal itu, yaitu pengharapan kehidupan yang akan datang. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Coba, apa benar kamu menanggalkan kesenangan dunia dan menjadikan pengharapan kehidupan bersama Tuhan sebagai kegembiraanmu? Apakah benar engkau tetap setia di tengah-tengah ancaman di mana engkau tidak bisa menikmati kesenangan hidup di bumi? Engkau teraniaya, engkau dipersekusi, engkau tersiksa dalam berbagai penderitaan. Apakah kamu setia? Teruji. Di sini menunjukkan free will atau kehendak bebas manusia bermain. Ada. Sebab kalau tidak perlu ada ujian. Tuhan tunjuk si A masuk surga dan yang lain tidak jelas. Mau diuji bagaimana? Sudah ditentukan selamat, pasti selamat kan? Tapi tetap ada ujian. Itu ujian yang aneh. Yang kalau dalam implikasi konkretnya membingungkan. Tapi ditulis di buku tidak. Diolah nalar enggak. Tapi dalam implikasi konkret membingungkan. Makanya sering doktrin tidak nyambung dengan implikasi. Dan kalau sampai orang bisa merasa nyambung, ya pasti itu hanya orang-orang yang berkutat di dalam olah nalar saja. Diuji bro. Kalau dulu diuji dengan aniaya, sekarang diuji dengan keindahan dunia. Sekarang diuji dengan keindahan dunia. Kalau dulu dengan aniaya, dengan kemiskinan, dengan penderitaan, sekarang dengan kenyamanan hidup, dengan kekayaan, dengan berbagai kenikmatan hidup. Saudara jangan pikir saya anti orang kaya, saya benci orang kaya, tidak. Yang kita benci itu dosa, cinta uang, cinta harta, percintaan dunia. Itu yang membinasakan. Istri saya tegur saya beberapa kali. Tapi sekarang mulai tidak. Pap, kalau kamu ngomong keras sekali loh. Oh iya mam. Terutama itu loh Pak. Pap, kamu kalau ngomong tentang orang kaya kok keras. Ya. Seperti pahit gitu. Saya katakan, kalau nanti di kekekalan mereka di pinggir jurang api kekal, baru berkata, kenapa Pak Eras tidak bicara tegas dan keras? Kalau tahu begini, mesti kita dikasih tahu dong Pak. Sekarang saya sudah kasih tahu. You nggak mau tahu, terserah. Tidak ada kepentingan, saudaraku. Bahkan saya mau menegaskan, jangan memberi uang seperak pun untuk gereja. Jangan seperak pun. Jangan saudara pikir saya sedang mencari uang. Tidak ada begitu. Demi keselamatan saudara. Sampai saya katakan begini saudara, kalau kamu tidak bertobat, kau mencintai dunia, uangmu itu jadi haram begitu. Uangmu itu jadi tidak kudus karena kelakuanmu tidak kudus. Engkau memberikan persembahannya karena mau menunjukkan dirimu orang baik atau ya nyumbanglah, enggak enak enggak nyumbang. Aduh saudara jangan begitu. Tuhan bukan seperti, maaf ya, tukang parkir jalanan yang panggil bos untuk dapat uang 25.000 atau 50.000 atau 10.000. Jangan begitu. Maka di gereja Suara Kebenaran Injil ini yang mungkin tidak boleh diikuti dulu oleh gereja lain. Kami tidak mengedarkan kolekte kan. Ada kotak di belakang kalau saudara mau memberi pada waktu masuk atau keluar. Please siapkan dari rumah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting itu kamu bertobat. Jangan mencintai dunia. Yang namanya berhala itu bukan hanya dukun atau keterikatan dengan okultisme saudaraku ya. Tapi semua hal yang memikat hati kita
Itu berhala. Bahkan kebanggaan dalam pelayanan, jumlah jemaat, gelar, nama yang tampil di media sosial, kita bangga, itu berhala. Itu berhala. Kebahagiaan kita itu Tuhan. Jadi harus diuji, saudara. Makanya Bapak Ibu, ya, kita itu akan mendapat ujian, saudara. Ya, waktu muda kita nyanyi lagu, kerja buat Tuhan selalu manise. Wah, kalau sudah nyanyi. Saya masih ingat waktu masih muda, ya. Bapak rohani kami, Bapak Dr. H.L. Senduk, Om Ho. Saya tidak akan pernah lupa sampai mati. Bahkan di surga pun saya akan bertemu dengan beliau. Setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan para rasul dan orang-orang yang saya cintai, pasti saya temui beliau. Ya. Dulu kita kalau nyanyi, saya masih ingat ada Om Ho, saya masih muda. Nyanyi lagu Gunung yang Suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh, Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Kita itu tidak mikir bakal jadi orang kaya. Penuh hati kita mencintai Tuhan. Mau pergi pelayanan kemanapun Tuhan mau utus, siap. Begitu kita jadi pendeta, khotbah kanan kiri depan belakang, amplop banyak, kita lupa, saudara. Lupa. Kita mikir bagaimana membeli sound system yang bagus. Bagaimana mengganti pelek mobil kita agak lebih keren. Bagaimana pakai handbag yang bermerek. Bisa lupa. Lupa kita. Itu yang kita alami. Yang karenanya kita harus bertobat. Ketika sadar kita bertobat. Kita merasa bahwa kita telah mengkhianati Tuhan. Saya senang cerita begini, saudara, supaya saudara tahu bahwa saya pun juga jatuh bangun. Semua kita juga mengalami jatuh bangun. Tapi kalau orang yang merasa dirinya tidak pernah jatuh, wah suci terus, ya terserah. Suci itu bukan berarti tidak berzina saja, tidak mencuri, tidak menggelapkan uang gereja. Kita tidak menggelapkan uang gereja, malah kita nyumbang kok. Nyumbang, kita memberi persembahan. Kolekte yang kita dapatkan, kita berikan sebagian besar. Bahkan hampir semua untuk pekerjaan Tuhan. Kalau waktu itu saya di sekolah Alkitab, saya pakai untuk menggaji guru, saya pakai untuk membangun gedungnya. Benar. Masuk Pak, ya sekretaris saya waktu itu, Ibu Ivon dan bendaharanya tahu apa yang saya lakukan. Tapi itu tidak jaminan saya sudah tidak duniawi, masih. Sampai akhirnya saya bertobat. Wahai di mana kerinduanku, kukan dapat memandang wajahmu. Yesus yang dulu saya cintai seperti hilang. Aku bisa bicara tentang Yesus, tetapi hanya fantasi rasanya. Karena aku tidak mencintai penuh utuh Tuhanku. Karena hatiku kubagi untuk dunia. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu. Karena salahku, ku lukai hatimu
tak lagi ku rasakan hadir-Mu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cinta-Mu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagi-Mu. Kita mulai sadar kita bertobat. Dan saya percaya banyak di antara saudara yang harus bertobat, saudara ya. Harus bertobat. Harus menyadari kesalahan saudara. Diuji. Mulai punya duit. Wah, khotbah di mana-mana, KKR di mana-mana, apalagi jadi pendeta yang dianggap papan atas yang amplopnya lebih tebal dibanding pendeta yang belum jadi pendeta papan atas. Ada semacam tarif kalau untuk pendeta ini sekian, pendeta ini sekian. Sedih saudaraku. Tentu buat saya tidak akan pernah patok harga. Tapi uang makin banyak, makin kita lupa bahwa rumah kita di surga. Padahal itu ujian. Ujian itu bukan hanya pada waktu uang kita banyak. Maksud saya, bukannya pada waktu kita tidak punya uang, tidak waktu kita tertindas, kita dihina, dibully, dijahati, difitnah. Oh, ujian. Oh, waktu miskin susah, tertindas, pencobaan. Justru waktu uang kita banyak, kita terhormat, dipuji orang, nama kita diangkat, jadi terkenal. Itu cobaan yang besar, saudaraku. Cobaan yang besar. Nah, ujian ini harus kita alami. Ujian ini harus kita hadapi dan kita harus lulus. Rasanya saya ingin menyampaikan lebih banyak, tapi waktu kita sudah usai, saudara. Rasanya 1 jam begitu cepat ya, saudara. Ya.